Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana dengan NIM 50500121023, mahasiswa jurnalistik UIN Alauddin Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tema tentang konsep dasar ekonomi media. Namun sebelum itu kita harus mengetahui apa sih itu media dan apa sih itu ekonomi. Jadi, media pada umumnya adalah alat atau sarana. Istilah ini sering menjadi bahasan sehari-hari, terutama dalam hal aktivisme. Misalnya, proses belajar mengajar menggunakan media di dalam kelas. Namun, media yang dimaksud di sini adalah alat untuk berkomunikasi dari komunikator ke komunikan. Media di sini mengacu pada buku, alat perekam, dan jaringan komputer yang digunakan untuk menyimpan dan menyampaikan suatu informasi. Sedangkan ekonomi adalah suatu ilmu sosial yang mempelajari tentang segala tingkah laku manusia yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Tingkah laku tersebut berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Contohnya, konsumen dan produsen yang melakukan kegiatan investasi terhadap barang dan jasa dalam hal pemenuhan keinginan melalui transaksi di mana masing-masing pihak mendapat kepuasan. Jadi dapat disimpulkan bahwa ekonomi media adalah kegiatan ekonomi dalam masyarakat yang mempengaruhi aktivitas lainnya. Ekonomi media adalah pengelolaan media secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan individu, organisasi maupun masyarakat. Lebih sederhananya, ekonomi media sebagai ilmu yang membahas bagaimana perusahaan media beroperasi untuk memuaskan selera audiens dan pengiklan untuk informasi dan hiburan tentang sumber daya yang tersedia. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu kekuatan yang mempengaruhi ekonomi media, di mana salah satunya ekonomi media sebagai sebuah industri. Mengapa? Karena perusahaan media tidak lagi menerima pendapatan hanya dari pelanggannya saja, tetapi juga dari pendapatan iklan dari dunia bisnis. Perusahaan media menerima jauh lebih banyak iklan dari langganan seperti langganan majalah. Media seperti surat kabar dapat menghasilkan 70-80% dari total pendapatan. Sedangkan media non-langganan seperti televisi dan radio menjadikan pendapatan iklan sebagai satu-satunya pendapatan perusahaan. Adapun peran industri media dalam ekonomi. Yang pertama, ekonomi media dapat mengoptimalkan bisnis media. Yang kedua, menarik konsumen atau pengiklan. Yang ketiga, memfasilitasi dan membantu media dalam menemukan orang-orang untuk bergabung. Selanjutnya, perspektif makroekonomi. Makroekonomi dapat digunakan untuk menganalisis seluruh produsen. Makroekonomi juga menganalisis konsumen dalam konteks bagaimana mereka mengalokasikan pendapat mereka antara membeli barang dan menggunakan jasa. Adapun tujuan dari ekonomi makro yaitu yang pertama, peningkatan kesempatan kerja. Kedua, meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri. Ketiga, tingkat pendapatan nasional. Keempat, keseimbangan eksternal. Kelima, stabilitas ekonomi. Selanjutnya, perspektif mikroekonomi. Ekonomi mikro adalah ilmu yang membahas peran pelaku ekonomi individu. Ekonomi mikro menjelaskan bagaimana rumah tangga dan bisnis membuat keputusan dan berinteraksi di pasar tertentu. Oleh karena itu, ekonomi mikro adalah ekonomi yang membahas perilaku konsumen dan perusahaan dengan menentukan harga dan pasar dan jumlah input barang dan jasa yang diperdagangkan. Kemudian, adapun bidang utama ekonomi mikro yang pertama yaitu studi kurva permintaan dan penawaran dan hasil studi tersebut. Yang kedua, memahami hubungan antara perubahan upah dan pengaturan pekerjaan yang sesuai. Yang ketiga, memahami biaya variabel produksi barang dan jasa. Yang kedua, yaitu media televisi. Dengan munculnya bisnis penyiaran televisi ini juga membuka lapangan pekerjaan baru, antara lain ada 5 pekerjaan baru. Yang pertama, bisnis sektor produksi dan perangkat pendukungnya yang menciptakan 17 jenis bisnis baru. Kemudian yang kedua, bisnis sektor hardware dan sistem yang menciptakan 14 jenis bisnis baru. Kemudian yang ketiga, bisnis manajemen televisi yang menciptakan 14 jenis bisnis baru dan 5 profesi baru. Kemudian yang kelima yaitu bisnis media online yang menciptakan
10 jenis bisnis baru dan 2 jenis profesi baru. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai konsep dasar ekonomi media. Mohon maaf bila ada kesalahan. Cukup sekian dan terima kasih.